الذي أمرنا بذكره ذكرا كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, Panitia Ramadan, dan tentunya para jamaah subuh yang dirahmati Allah. Tentunya hanya kepada Allah senantiasa kita bersyukur, dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu serta seluruh jamaah, pada pagi hari ini tema kita terkait dengan kebiasaan positif. Tentang kebiasaan positif. Bulan Ramadan di antara filosofisnya adalah merupakan titik awal peradaban untuk kebaikan individu yang akan mampu membangun dan membantu kebaikan untuk alam semesta. Jadi kalau setiap kita sudah baik, individunya sudah baik semua, insya Allah ekosistem di komplek ini akan baik semua. Ekosistem di Indonesia ini akan baik semua jika dimulai dengan kebiasaan yang positif. Mudah-mudahan tidak terlalu serius. Insya Allah sebelum atau jam 6 sudah selesai. Silahkan semua Bapak dan Ibu senyum sama ustadznya. Serius sekali. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuddil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang pertama, kebiasaan positif itu adalah jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Waktu masih balita dulu, seharian bermain, kemudian bertengkar. Sudah bertengkar, besok paginya tidak ada saling tuntut untuk siapa yang saling memaafkan. Waktu kita balita, waktu DTK, anak-anak kita kan bertengkar. Lari-lari, ada yang jatuh, ada yang dorong. Besok pagi nggak ada satupun yang menuntut. Kamu yang harus minta maaf, nggak ada. Tahu-tahu sudah dimaafkan dan bermain kembali. Sudah dewasanya agak sulit sedikit, Bu ya. Ini yang senyum-senyum kelihatannya pelakunya ini. Sudah mulai dendam itu rasa-rasanya waktu SMA aja. Tapi SMP rasanya sudah biasa saja gitu. Sudah SMA persaingan untuk juara, kemudian tampil tuh agak dendam-dendam sedikit. Sudah sarjana, mulai juga. Sudah dewasa, kok rasa-rasanya nuntut orang itu harus minta maaf gitu. Karena kebiasaan positif. Khuddil afwa, qala Abdullah ibnu Zubair, amarallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ayakhudal afwa min akhlaqin nas. Ini penafsiran tentang khuddil afwa. Berkata hadis dari Abdullah bin Zubair, apa kata makna khuddil afwa? Amarallahu, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakhudal afwa min akhlaqin nas, agar Rasulullah memaafkan dengan penuh lapang dada dari setiap karakter manusia. Jadi kita ini punya karakter beda-beda. Ada orangnya yang periang, ada orangnya yang tertutup, ada orang cepat tersinggung, ada orang nggak pernah tersinggung, kan beda-beda. Makanya apapun karakternya, Allah memerintahkan kepada baginda Rasulullah untuk memaafkan dan berlapang dada. Oleh karena itu pastikan Anda bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Sudah dicatat Ananda semua? Ini ada yang seragam pakai merah, ada yang biru, ada yang
pakai topi, peci, ada yang nggak pakai peci. Mohon besok yang bagus-bagus ini pakai peci ya. Nggak biasa jadi guru TPA dulu Pak Al. Saya kan mantan rektor TPA Masjid Darul Huda. Walaupun sekarang dekan, tapi tetap ngurus musolah. Saya juga ngurus musolah di komplek, karena kerjaannya memang gitu. Karena enak juga mengurus masyarakat untuk mengantarkan ke pintu surga. Amin. Ya, sudah di pintu surga mau masuk mau enggak, itu terserah. Ya, karena yang masukkan surga kan bukan kita Bapak Ibu ya. Yang masukkan surga kan Allah. Kita hanya mengantar umat ini menuju pintu surga. Kalau memasukkan, itu hak Allah memasukkan surga. Kita mengantarkan kepada kebaikan. Hadirin yang kita muliakan. Untuk menghentikan menghentikan ustadznya sebelum jam 6, silahkan batuk-batuk bersama. Insya Allah ustadznya mengerti. Karena saya yakin Bapak Ibu kan ada kesibukan lain, dan kalau bisa juga jalan pagi. Kalau bisa setelah mendengarkan ceramah ini, pulang jangan tidur, jalan dulu, jalan keliling, sudah bergerak, sudah beredar darahnya, baru boleh istirahat. Tapi kalau Bapak Ibu pulang masjid langsung tidur, itu biasanya agak berat badan. Itu yang senyum-senyum juga punya penderitaan di bidangnya. Karena sudah dari masjid langsung tidur gitu. Kedua, mahwa khudil afwa min akhlaqin nasi wa a'malihim min ghairi tajasusin. Memaafkan manusia atau orang lain yang berinteraksi dengan kita dengan balasan dan respon yang tak pantas. Min ghairi tajasusin, nggak pantas. Contohnya, bakabah gini Pak. Aduh, itu kan nggak pantas tuh. Ya kan? Bakabah, ani yang Assalamualaikum. Itu kan tidak seharusnya. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang pemaaf, maafkan saja. Ada peluang untuk mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan yang tidak respon dengan kebaikan, Allah berikan kesehatan. Ya. Hadirnya kita muliakan. Khuddil afwa huwa al-musahallah. Khuddil afwa itu adalah menciptakan kedamaian. Jadi musahalah itu adalah kedamaian. Damai hidupnya Bapak dan Ibu. Jika bulan Ramadan ini dimulai dengan keimanan dan ingin mencapai ketakwaan, maka dalam setiap hari akan menemukan kebaikan. Jadi kalau hidup ini dimulai dengan keimanan, untuk menuju ketakwaan, insya Allah setiap harinya kita akan menemui kebaikan. Tapi kalau diniatkan atau tidak pernah berniat kebaikan, ada-ada saja yang bikin masalah. Orang tersenyum bermasalah, orang diam bermasalah, semuanya jadi masalah. Harusnya bentuk ikoan, harusnya bentuk iko, harusnya bentuk ini, harusnya begini. Itu biasanya cepat masuk rumah sakit. Kenapa? Karena setiap kita itu menginginkan apa yang harus terjadi. Padahal kadang-kadang kehidupan ini kita harus ikuti saja. Karena kita tidak bisa mengatur dunia ini sekehendak kita. Hadirin yang kita muliakan, khuddil afwa artinya terkait dengan antasola man qata'aka. Wa ruwiya annahu lama nazalat hadhil ayah. Ayat ini turun disebabkan karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jibril. Dialog antara malaikat Jibril dengan Rasulullah, atau Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril. Wa ruwiya annahu lamma nazalat hadhil ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza?" Ya Jibril, apa makna khuddil afwa? Dan malaikat Jibril menjawab, qala la adri ya Rasulullah. Saya juga kurang tahu ya Allah, ya Rasulullah. Nih kok belum ada yang batuk-batuk ini. Berarti masih dilanjutkan. Nanti ditegur oleh Prof. Dusgi nanti. Kok lama sekali kan gitu. Hidup ini kan perlu singkat-singkat, tapi berisi kan gitu. Hatta as'aluhu. Ya Rasulullah, izin saya bertanya kepada Allah. Nah, ini luar biasa. Nabi Muhammad bisa ketemu dengan malaikat Jibril. Kalau kita kan nggak bisa ketemu ya Bu ya. Kita kan nggak bisa yang bisa ketemu satupun. Dengan Allah juga nggak perlu pernah lihat.
kepada Nabi, jangankan kepada malaikat, Nabi saja kita nggak ketemu. Tapi Bapak Ibu mau sholat subuh di sini, itu sebuah penghargaan luar biasa. Yang hanya bisa bukti fisiknya, umat yang terakhir ini hanya Al-Quran. Kan ini Bu ya, Bapak Ibu, ini buktinya. Malaikat Jibril siapa yang pernah lihat? Oh saya pernah lihat malaikat Jibril. Benar nggak? Nggak mungkin. Jangankan malaikat Jibril, dengan Nabi aja kita nggak ketemu. Kita hanya ketemu dengan Al-Quran. Itu luar biasa keyakinan. Maka Rasulullah berkata, aku rindu kepada umatku siapa yang tak pernah berjumpa denganku, tetapi mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita lanjutkan. Summa raja'a, kemudian setelah bertanya kepada Allah, malaikat Jibril kembali kepada baginda Rasulullah. Faqala, inna rabbaka ya'muruka antasola man qata'aka. Ya Rasulullah, kata Allah, sesungguhnya inna rabbaka, sesungguhnya Allah ya'muruka, memerintahkan kepadamu antasola man qata'aka, untuk mempersambungkan tali silaturahim bagi orang yang memutuskanmu. Ini sudah hari keberapa Bapak Ibu puasanya? Kelima. Sudah hari kelima, masih juga kita tidak bersapaan. Ada yang senyum-senyum mohon disimpan, dan kemudian nanti kita amalkan, mohon tidak saling tidak sapaan. Mohon sambung tali silaturahim. Ya muruka antasola man qata'aka. Dan begitulah karakter dan kebiasaan positif baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sebuah contoh keagungan baginda Rasulullah, izinkan kita baca sholawat untuk beliau, baca sholawat untuk beliau. Bapak dan Ibu mohon ikuti dalam hati. Kalau mau ikuti dengan lisan boleh juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menenangkan hati kita. Karena dari pagi kita sudah diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, dan sholawat. Mudah-mudahan menjadi sebuah karakter dan kebiasaan positif. Akhirnya seluruh kerabat kru RCTI segera undur diri hadapan Anda, dan kita akan berjumpa pada malam tarawih nantinya. Masih ada 2 bahasan. Demikianlah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.